banyak rakyat miskin, banyak rakyat menengah ke bawah, dia selalu berteriak, tidak memperoleh keadilan. Karena keadilan itu is not free in Indonesia. Keadilan di Indonesia ini harus berbayar, bos. Selamat sore teman-teman, fans dari Pak Alvin Lim. Hari ini kami berada di Surabaya, tepatnya di Tugu Pahlawan 10 November. Nah, kali ini bersama saya lawyer yang sangat viral, Pak Alvin Lim. Kami sedang ada di Tugu Pahlawan dan kami ingin mengorek sedikit tentang seorang Alvin Lim. Ya. Teman-teman, saya akan menginterview sejenak Pak Alvin Lim. Mohon disimak ya. Oke, selamat sore Pak Alvin. Sore. Pak, Bapak kapan nih ke Surabaya? Wah, udah 1-2 hari ini sih baru sampai ya. Cuma karena kita ada cabang di sini, LQ ada cabang sini, makanya sebulan sekali lah saya ke Surabaya. Oke. Pak, di dunia sosial media Bapak begitu sangat viral dan Bapak dinilai sama orang banyak itu Bapak seperti kerasnya seperti Pak Ahok. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Gini ya, kalau dibilang seperti Pak Ahok, mungkin kalau yang saya lihat mereka mencari persamaan. Satu adalah di watak yang terlihat terlihat dari luar. Saya ini sering emosi kelihatan, maksudnya kayak sering marah-marah di situ, di TV juga, di YouTube juga video-video saya lagi emosi di situ. Itu tapi sebenarnya ya memang saat itu luapan emosi spontan sih Bu, gitu loh. Jadi contoh waktu kalau kita dikriminalisasi orang, kan nggak mungkin kita diem-diem aja. Ya, jadi misalnya ibu lagi di jalanan nih, tiba-tiba ada maling mau ngerampok, ya kita coba ngelawan kan. Nah, yang namanya kita ngelawan kan nggak mungkin kita menyerah di situ, ya pasti kita coba fight kan di situ. Nah, itulah kalau saya lihat mungkin daya fightnya ya mirip dengan Ahok di sini, dan mungkin kemiripan lain dengan Ahok itu saya sama-sama keturunan Chinese, Tionghoa, dan juga mungkin sama-sama Kristen di sini ya. Tetapi itu yang terlihat sekilas ya Bu ya. Iya. Jadi di balik persamaan itu tentu saja banyak perbedaan-perbedaan Bu. Oke. Bapak memang tidak sama dengan Pak Ahok, tetapi yang paling dasar membedakan Bapak dengan Pak Ahok itu sebetulnya apa Pak? Yang paling mendasar? Oke. Jadi yang paling mendasar yang membedakan saya dengan Pak Ahok adalah tujuan kita hidup mungkin Bu ya. Jadi gini, kalau Ahok itu tujuan hidupnya saat ini dan yang saya lihat gitu kan ya, dia masuk dalam politik. Dia ingin jabatan, dia mungkin ya kalau yang saya dengar-dengar katanya mau jadi tadinya nih cawapres atau presiden. Jadi beliau ini mau jabatan dalam pemerintahan. Sedangkan saya ya kan saat ini tujuan hidup saya ini membela kebenaran dan menegakkan hukum Bu. Jadi saya mau di Indonesia ini supaya masyarakat itu mendapatkan kepastian hukum. Ya, dan peperangan melawan oknum itu yang saya lakukan. Makanya profesi kami berbeda. Saya adalah seorang lawyer, pembela masyarakat, sedangkan Pak Ahok itu boleh dibilang pejabat negara ya. Jadi ini dua hal yang berbeda, di mana pejabat negara beliau mungkin dapat uang dari negara, sedangkan saya tidak. Soal hukum Pak, memang sudah separah itukah hukum di bumi pertiwi ini Pak? Jadi gini ya, orang itu kalau melihat yang dilihat sekarang ini kan, kalau dia bangun tidur dia lihat bangunan, dia lihat mobil, yang dia lihat adalah bangunan-bangunan semu di sini, yang dimana itu sesuatu yang dipandang mata. Tetapi hukum itu tidak bisa dilihat dengan dipandang mata Bu. Jadi maksudnya keparahan yang terjadi ini adalah keparahan oknum, yang dimana kerja oknum itu selalu diam-diam dan dalam kegelapan. Gak ada itu orang koruptor mau nyolong, misalnya pejabat nih mau mencuri APBN, terus dia press release, saya akan mencuri APBN 1 triliun, besok saya ke sini saya ambil caranya begini-begini. Nggak mungkin. Dia diam-diam
ya kan, dia mainin pembukuan atau dia kerjasama dengan oknum, diambillah dana APBN atau dana APBD atau proyek tertentu. Dia selalu berada di dalam gelap. Ya. Nah, disitulah makanya masyarakat tidak melihat, Bu. Ya. Contoh kasus yang sedang saya tanganin ini, ya kan, kasus Indosuria, contoh. Orang melihatnya, oh ya orang udah ditangkap penjahatnya, tapi dia nggak melihat di balik itu penipuan 106 triliun kata kejaksaan. Tapi yang disita cuma 2 triliun. Ya. Bagaimana mungkin orang melakukan kejahatan 106 triliun, uang yang disita cuma 2T. Sisanya 104 tuh kemana, Bu? Bener dong? Ya. Nah 104 itu kemana? Bisa aja, mohon maaf nih, ya kan, uangnya 106 triliun, tapi yang disita sebenarnya 20 triliun. Ya. Dia bilang, ini cuma 2T, 18 triliunnya bagi-bagi yuk. Ya kan, oknum jaksa sekian, oknum polisi sekian, oknum hakim sekian. Yang penting nanti saya tok keluar atau tok 1 tahun aja ya, di dalam beli lagi nanti kamar. Bisa aja toh. Ya. Nah itulah oknum, Bu, dia selalu bergerak di dalam kegelapan. Nah orang nggak ada yang tahu di situ. Saya bisa tahu itu. Contoh yang Indosuria itu ada beberapa aset hilang, yang di luar negeri terutama, yang dimana sudah diumumkan oleh kepolisian, tetapi sama kejaksaan tidak dimasukkan dalam dakwaan. Ini aneh, ya karena hal-hal seperti ini, Bu, sebenarnya banyak, tapi masyarakat tentu aja nggak ngelihat dan nggak akan tahu. Oke. Nah, ini ada satu hal juga yang paling penting adalah Pak, bagaimana supaya masyarakat itu mengerti. Artinya gini Pak, banyak masyarakat mengatakan, wah Bapak kejam, Bapak bersuara keras begini. Bagaimana supaya masyarakat itu tahu bahwa apa yang diperjuangkan Pak Alvin itu adalah kebenaran dan untuk kepentingan rakyat yang tertindas Pak. Bagaimana supaya mereka tuh paham akan perjuangan Bapak? Gini ya Bu ya, saya rasa kalau masyarakatnya sebenarnya udah tahu. Kenapa? Karena saya bisa lihat dan saya bisa bicara dalam video YouTube saya, komentar-komentar tuh 99% itu masyarakat mendukung. Jadi masyarakat tahu. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah banyaknya oknum yang memegang peranan penting. Mereka ini yang nggak mau berubah, Bu. Ini repotnya di sini. Jadi ketika kita bilang misalnya tentang oknum kepolisian, oknum ya, saya bicara tentang oknum. Polisi-polisi baik tiba-tiba marah di situ karena mereka merasa saya serang institusinya. Ketika saya bilang Kejaksaan Agung sarang mafia, langsung waduh ini apaan ini? Saya merasa dihina, dijelekan, padahal saya bilang di situ oknum. Saya sudah sebut di video oknum. Setiap kali ngomong saya udah bilang oknum di sini. Tetapi karena oknumnya banyak dan mungkin dari mereka ada yang berasa, rame-rame lah mereka menyerang saya. Ini yang menjadi salah apa? Karena banyaknya oknum yang sudah menerima suap, mereka ini belum ready untuk berubah. Ya, jadi sorry ya Bu ya. Kalau kita lihat di masyarakat ini kan semua selalu bilang hukum adalah panglima. Kalau orang bersalah kita akan hukum sesuai dengan undang-undang. Tetapi kenyataannya dari hari ke hari hingga hari ini masih uang itu yang megang peranan. Kenapa? Orang yang pegang uang itu susah untuk dipidanakan. Contoh, ini kita lagi di Surabaya, stadion itu, Kanjuruhan kemarin, ya kan 100 lebih orang meninggal. Pertanyaan saya, cepat amat dia nginin tersangka, tapi tumpul. Kenapa? Yang tersangka itu level di bawah, Bu. Contoh polisinya cuma kabak ops di situ ya. Padahal mereka sudah tahu dari jauh hari bahwa ini akan ada potensi kerusuhan. Harusnya apa kalau ada potensi kerusuhan? Tindak lanjuti dong, jangan dikasih dong. Buktinya mereka bisa menolak gerakan Habib Rizik. Ketika Habib Rizik waktu itu akan ada gerakan, dibilang nih kayaknya bakal ada kerusuhan. Ditolak toh pernah toh sama kepolisian, tidak diberikan izin katanya. Betul. Kami tidak mengizinkan. Kenapa? Karena mereka menganggap ada potensi. Kalau ya sorry ya, anggapan orang bukan anggapan saya, Habib Rizik yang katanya adalah teroris atau ada ancaman teroris bisa dihentikan. Kenapa ini yang bisa menyebabkan kematian seratusan orang lebih itu tidak dihentikan? Itu pertanyaan saya. Ini kan aneh. Iya toh, aneh sekali toh gitu loh. Apa susahnya? Sedangkan setahu saya setiap kali, sorry nih bukan saya belain Habib Rizik ya, setiap kali Habib Rizik ngadain rame-rame 412, 911 dan acara-acara lainnya, sorry ini yang mata saya lihat,
nggak ada korban jiwa meninggal tuh, bener nggak? Nggak ada korban jiwa meninggal. Nah jadi disinilah ya kan, bagaimana kok di dalam dalam Habib Rizik waktu itu presiden bilang, petugas kepolisian kalian harus tegas, ya kan? Waktu itu Kapoldanya Jenderal Nana Sujana. Nana langsung dicopot loh bu, gantilah baru Fadil. Langsung dia hantem, jebret, berani gitu kan. Boro-boro Kapoldanya, Kapolresnya aja nggak masuk dalam penyidikan bu, nggak jadi tersangka. Harusnya Kapolda Jawa Timur dijadikan tersangka juga dong, atau minimal diperiksa. Ini kagak bu. Inilah menunjukkan hukum ini masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Oke Pak, ya bagus sekali Pak. Nah, apakah Bapak optimis bahwa hukum di negeri kita ini bisa dibenahi? Bapak kan sering mengatakan oknum. Nah, bagaimana dengan institusi? Jadi gini, saya kalau di dalam masa pemerintahan Jokowi ya, saya sangat pesimis ini tidak akan bisa dibenahi. Selama masih di dalam pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Bukan karena Bapak Presidennya ini orang yang nggak baik, bukan bu. Kita bicara tentang menjalankan sebuah negara, negara itu belum tentu maju walaupun presidennya baik. Kenapa? Karena menjalankan sebuah negara sama aja kayak menjalankan sebuah perusahaan, contoh. Misalnya ibu jalanin perusahaan, ibu baik hati, ibu jualan hotdog. Setiap kali ada orang datang, orang miskin, bu saya mau hotdog, mau beli tapi nggak ada duit. Ibu kasih gratis terus. Kira-kira stand hotdog ibu akan bertahan nggak? Ibu orang baik hati loh. Belum tentu. Ini pun yang kejadian yang sama dengan sebuah negara. Dalam sebuah negara, presiden yang baik belum tentu bisa menegakkan hukum. Dia itu harus tegas dan tidak boleh disetir oleh kekuasaan di belakangnya, Bu. Sorry, yang saya lihat saat ini ya kan, yang dipertunjukkan di masyarakat, yang saya lihat ya, adalah bagaimana sebuah partai politik ya, dengan sangat sedih saya bicara, mengontrol presiden kita yang terhormat. Bagaimana presiden lagi dipanggil sama ketua parpol, divideoin ya kan, diselfiein kayak begitu. Ini pimpinan negara loh, simbol negara loh, yang kita hormati loh. Kok diperlakukan seperti itu? Jadi kita melihat bagaimana sebuah simbol negara sedang dipertontonkan bahwa simbol negara itu di bawah parpol. Ini yang saya sangat sayangkan. Seharusnya ketika dia menjadi seorang kepala negara, dia independen di sana dan berkuasa, sehingga dia bisa membenahi, Bu. Ya kan, ini yang saya lihat. Jadi kalau yang saya lihat ini, ya kan, presidennya baik, tetapi karena dia dikontrol, otomatis menteri-menterinya, ya kan, anak buahnya, jenderal-jenderalnya dia banyak oknum seperti Sambo. Sehingga apa? Sehingga hancurlah negara ini, Bu. Makanya saya bilang, kalau presidennya masih sama, ya, dan nanti presiden yang mengganti pun kalau memang ternyata cuma presiden boneka yang dikontrol oleh partai politik, akan sulit untuk berubah, Bu. Karena nanti hukum itu tidak akan menjadi adil, tapi hukum itu akan mengikuti arahnya politik kemana. Kalau politik bilang, saya mau menguasai sebuah daerah, mau itu punya masyarakat, digusur sama dia. Dia akan menggunakan hukum itu tajam terhadap masyarakat. Karena apa? Dengan tujuan politik dia. Nah ini yang nggak boleh, Bu. Hukum sama politik sebenarnya nggak boleh dijadiin satu. Karena kalau hukum itu dijadikan alat politik, ya kan, terjadilah yang namanya kesewenang-wenangan, kesemena-mena. Itu, Bu. Oke, Pak. Jadi kalau kita berbicara membenahi hukum, seharusnya kita start dari level yang mana tuh, Pak? Jadi kita membenahi hukum itu sebenarnya harus dimulai dari orang-orangnya dulu, Bu, yang baik. Jadi orang baik itu nggak bisa cuma satu, nggak bisa cuma dua. Harus kita munculin, kita pupuk kayak bibit. Tapi kalau cuma satu Ahok, bisa nggak ngerubah Indonesia? Nggak toh. Terkena kasus 212, tumbang. Sampai sekarang nggak ada suaranya, mohon maaf. Nggak ada suaranya, dia nyantai ya toh, nikah lagi, jadi komisaris BUMN, Pertamina. Karena kenapa? Itulah satu orang diserang rame-rame, dia akan patah semangat. Ini harus tumbuh ya pahlawan-pahlawan
pejuang-pejuang Indonesia yang memang rela berkorban, rela mati untuk Indonesia, untuk merubah, Bu. Ini baru bisa. Jadi kita ganti presiden pun, presidennya baik, kalau bawahannya brengsek, yang seperti Mahfud bilang, kalau dulu yang korupsi itu cuma satu, Pak Harto yang atur, sekarang semua berjemaah, kata si Mahfud nih, ya kan. Nah ini yang terjadi, Bu. Jadi nggak bisa itu cuma satu orang baik, satu orang pemimpin diganti juga nggak bisa. Nah jadi apa? Itulah harus ada pembenahan, cuma dikit-dikit itu percuma. Ya jadi mesti nanti mungkin kalau ada seorang presiden yang punya kekuasaan dan punya hati untuk mau Indonesia bersih, nah itu baru bisa, Bu. Nanti dia akan pilihlah pejabat-pejabat yang menempati posisi karena pejabat itu mampu, punya kapasitas, bukan karena janji politik. Ya jadi nggak bisa misalnya, lu nanti pilih saya aja jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, kamu nanti menteri dalam negeri, kamu menteri luar negeri. Lah, main asal teman-temannya semua dijadiin kroni-kroninya dimasukin. Padahal untuk menjadi seorang menteri Menkumham misalnya kan harusnya ngerti hukum. Sangat disayangkan contoh, Bu, ya kan. Menteri ATR BPN kita misalnya, TNI. Oke, TNI pinter perang. Tapi ngerti apa tentang mafia tanah? Iya toh? Komisi 3, Ketua Komisi 3 Bambang Wuryanto ngerti hukum juga kagak. Jadi maksud saya gini loh, bukan saya merendahkan ya, tapi seharusnya posisi itu ditempatkan berdasarkan kompetensi. Jadi kalau ibu punya rumah sakit, nanti misalnya mau dokter spesialis bedah, harusnya kan orang yang sudah sekolah sertifikasi dokter bedah dong. Bisa nggak orang pinggir jalan montir mobil, udah deh kamu jadi dokter ahli bedah jantung deh. Bisa nggak? Bisa aja kalau ibu punya kekuasaan, tetapi benar nggak? Ketika dia pikir manusia jantungnya sama kayak mesin mobil, dia kotak-katik mati orang kan di situ. Ini yang terjadi sama negara kita, Bu. Jadi orang yang tidak kompeten pada tempatnya ditaruh di posisi-posisi itu, sehingga yang terjadi bukan perbaikan, yang terjadi koruptif dan manipulatif. Ini loh akar permasalahannya. Iya, Pak, udah gitu ya, kehidupan Bapak di dalam dunia hukum ini, banyak orang-orang yang cinta sama Bapak, yang peduli, yang mendukung perjuangan Bapak, mereka khawatir dengan Bapak. Artinya begini, ini kan rawan dengan segala ancaman ya Pak, teror dan macam-macam. Bagaimana Bapak menanggapi hal-hal seperti ini, Pak? Jadi gini ya teman-teman ya, saya percaya akan kekuatan Tuhan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua netizen yang selama ini sudah mendukung, subscriber saya juga dan masyarakat ya. Saya cuma minta mereka melakukan dua hal, Bu. Pertama adalah doa. Doa untuk negara ini, negara Indonesia agar berubah, mendapat lawatan Tuhan, dan berdoa untuk saya. Ya, jadi kalau dia mau bantu saya kan saya juga didoain, saya perlu didoain. Kedua adalah mereka harus berani bersuara. Minimal kalau nggak berani bersuara, viralkan berita-berita kita, Bu. Karena kenapa? Ketika seseorang oknum nih mau melakukan sesuatu yang nggak benar, tapi kalau dibawa dalam sebuah terang atau istilahnya di broadcastin, di situ diviralin, nanti oknum itu bisa takut. Dia akan gentar karena semua yang buruk itu tidak berani di dalam terang. Jadi teman-teman, saya minta teman-teman itu buat pasukan apa? Pasukan untuk viral. Kalau media kayak Kompas, kayak Detik di situ ya, itu mereka masih bisa disensor oleh pemerintah. Medsos nggak bisa. Jadi suarakan di situ. Jadi kalau sampai suatu saat misalnya saya dicelakakan, tadi yang ibu bilang orang khawatir saya diapa-apain, misalnya saya dipenjara atau dicelakakan, dikriminalisasi, semua teriak. Ketika semua orang teriak turun ke jalan di situ, saya yakin masyarakat, pemerintah, oknum itu juga pasti akan gentar. Ini kuncinya di situ. Ya, nggak perlu mereka anarkis, tapi turun di jalan, teriakan, atau turun di Facebook, turun di Instagram, turun di Twitter, teriakan, bebaskan Alvin Lim misalnya. Nah itu, nanti pemerintah akan melihat bagaimana kuatnya people power. Oke Pak.
Nah, saya pernah mendengar Bapak berkata seperti ini, kalau kita ada kasus ya, kalau uang kita nggak sampai katakanlah mungkin 500 juta, mendingan udah deh mundur. Tapi kan sebetulnya itu kan mereka mau mengajukan kasus itu, Pak. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan masalah ini? Kalau kalian tidak punya uang seperti ini, mendingan jangan maju. Coba Bapak jelaskan, kayak saya agak bingung juga tuh, Pak. Gini ya Bu ya, masalahnya tuh masyarakat kesulitan untuk melihat mana polisi yang baik, mana polisi yang oknum. Jadi misalnya Bu, ibu terkena musibah nih, jadi korban kejahatan nih, dicuri atau apa, ibu kan pasti pemikirannya ya saya datang ke kantor polisi terdekat. Ya. Yang jaga pun ibu nggak bisa milih, karena dia sistem piket-piketan. Nanti hari ini kanit 1, besok unit 2, besok unit 3, ya kan. Benar ada polisi baik, ada polisi oknum. Ya. Nah, kita taunya dari mana Bu? Pertanyaan saya. Ketika kita datang, apakah di name tag dia ada tulisannya oknum? Bukan oknum, nggak ada kan? Ya. Cuma nama dia doang kan? Ternyata ketika kita bikin laporan polisi, dapat penyidik tersebut, dimintain duit, diperes. Lah terus mau bagaimana? Coba, kalau masyarakat nih, mau bagaimana? Saya aja yang lawyer kalau diperes kayak begitu. Misalnya nih, yang saya lakukan waktu itu adalah melapor ke Propam, Bu. Saya lapor Propam ini begini nih. Ya kan? Dipanggil sama Propam. Udah ada beberapa banyak laporan saya di Propam, terutama Polres Barat sama Polres Timur kemarin tuh, Bu. Dipanggil, malah merekanya lebih galak, Bu. Klien saya lebih dikerjain lebih parah. Kenapa? Proses etik itu nggak cepet, Bu. Sama, dipanggil dulu orangnya kan, dipanggil hari ini si A, nanti minggu depan dipanggil si B saksinya, besok si C, berbulan-bulan. Selama berbulan-bulan klien saya udah dimatiin dulu. Dalam hal dimatiin, dikerjain lah. Ya kan, yang mestinya misalnya bisa penangguhan nggak dikasih penangguhan, yang mestinya bisa keluar udah damai dia nggak mau kasih keluar. Polisi kalau polisi nakal bisa damai dengan polisi Propam, lah apa gunanya lapor kita kan? Akhirnya balik lagi mentok lagi ke dia lagi. Dia tinggal bilang, percuma kan lu mentok ke gua, lu mau kasus lu jalan, oke, gua minta lebih sekarang, mampus gak lu? Itu yang dia bisa lakukan. Misalnya saya kemarin ngasih ke Propam 100 juta. Tadinya saya minta 200 tambah 100 jadi 300 loh. Bayar sini gua 400. Mati. Jadi keadilan itu malah makin mahal. Betul. Ya, kalau kita nggak jalanin, diemin, mandek. Ini jeleknya, Bu. Iya. Iya. Oke, Pak. Nah, sekarang kita kembali lagi sedikit tentang profesi lawyer, Pak. Nah, banyak orang berpikir, waduh, kalau lawyer itu, waduh, saya nggak sanggup misalnya. Ada case ini, nanti saya dimintain duit begini-begini. Apakah betul di lapangan seperti itu, Pak? Apakah semua lawyer begitu? Atau ada lawyer tuh yang mengerti, oh, case-nya ini beda, harus diperlakukan seperti ini. Ada nggak seperti itu, Pak? Jadi ya, Bu ya, seperti yang kemarin itu ada seorang lawyer yang baru ditahan, kasus sama Dimyati, itu Hakim Agung. Itu kan lawyer dari Rumah Pancasila. Dan lawyer itu sering sekali memberikan konseling hukum dan memberikan ideologi hukum. Ternyata dia pun juga menyuap. Jadi kalau kita mau bicara mayoritas lawyer, Bu, mayoritas ya, itu juga mafia. Dalam hal mereka juga melakukan praktek suap menyuap. Dan jujur punya bicara, saya pun sebelumnya sama. Ya, kenapa? Saya baru lulus 2017. Saya nggak tahu toh. Setiap lawyer baru pasti dia lakukan yang namanya magang. Dia ikutin senior dia. Ini gimana? Oh, nanti kamu diminta sini. Oh, terus kalau diminta berapa? Ya, ini sih biayanya sekitar sekian. Dikasih tahu toh. Memang tentu kemauan untuk sogok atau enggak tergantung kita. Tapi dia bilang kalau kamu nggak kasih, mandek. Jadi intinya kalau kita punya kasus-kasus kita nggak jalan, apa yang terjadi dengan reputasi pengacara itu? Hancur loh, jelek. Sehingga mau nggak mau seolah-olah lawyer ini untuk bisa menjadi sukses harus melakukan suap menyuap.
Makanya kemarin saya kasih tantangan ke 4 lawyer terkenal, Hotman Paris, Junifer Girsang, Hotma Sitompul, Otto Hasibuan. Ayo kita mulai, ya kan, lawyer ini mulai bersih keseluruhannya. Kita deklarasi untuk jangan pernah menggunakan suap. Karena kalau kita serentak lakukan itu, bisa ada harapan, Bu. Kenapa? Jaksa mau minta ke lawyer-lawyernya semua nolak, mau nggak mau dia jadinya kan, waduh ya udah deh, saya sesuai hukum aja deh nih. Kalau salah memang salah, kalau betul memang betul. Karena kan nggak dapat duit, kecuali dapat duit toh. Oh iya lu salah, tapi dikasih duit, ya udah deh, saya benerin deh, tuntutannya ringan deh, karena ada duit. Tapi kalau nanti saya lawyer A, ibu lawyer B, kita berseberangan, ya kan? Tapi kita sama-sama nggak nyuap, hakim otomatis jadi akan lurus, ya dong. Yang benar, kalau yang benar klien saya, ya klien saya dibenerin. Kalau klien ibu yang benar, klien ibu dibenerin. Tapi kalau suap, misalnya klien saya benar, tapi karena ibu nyuap, bisa aja ibu dimenangin. Jadi disinilah makanya sebenarnya saya minta kepada lawyer-lawyer, ayo kita serentak ini, kita coba hal seperti ini. Demi apa? Negara, Bu. Kalau sorry ya, aparat penegak hukumnya aja kotor, bagaimana bisa ada seorang pejabat menyatakan bahwa pemerintah itu bersih? Itu agak mustahil kalau menurut saya. Kenapa, Bu? Ibu misalnya pembantu rumah tangga, ibu sering bersihin rumah toh? Kalau ada kotoran di lantai, ibu pakai apa untuk bersihin? Sapu. Kalau sapunya aja udah banyak kotoran, ibu pakai, bersih nggak rumahnya? Kotor lagi. Nah, jadi di dalam aparat penegak hukum, di dalam hukum, aparat penegak hukumnya itu polisi, jaksa, hakim, sama lawyer. Kalau empat-empatnya ini kotor, Bu, bagaimana bisa dibilang institusinya bersih? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Betul. Rumah nggak akan bersih kalau sapunya kotor. Betul. Ya. Jadi apa sebetulnya teman-teman, apa yang Pak Alvin Lim suarakan itu sebetulnya kita berterima kasih ya bahwa kita tuh dicerdaskan tentang hukum. Ya, bagaimana supaya kita juga tidak gampang dipermainkan ya. Jadi begini Pak Alvin, kalau misalnya juga ada masyarakat yang terkena kasus hukum apa, mereka bisa menghubungi LQ, bisa kan Pak? Bisa. Jadi dalam video ini nanti di slide paling akhir itu ada alamat-alamat, nomor telepon dan alamat kantor kami. Kalian bisa hubungin alamat LQ terdekat ya. LQ ini kita banyak cabangnya, Bu. Jadi agak kita punya style dan strategi itu berbeda dari lawyer-lawyer lain. Gitu loh, cabang kita banyak. Kalau lawyer-lawyer lain cabangnya cuma satu biasanya. Ya. Oke teman-teman, jadi tadi Pak Alvin sudah mengatakan bahwa LQ ini memang berbeda. Jadi teman-teman please tolong like, subscribe channel ini ya, channel yang sangat mencerdaskan masyarakat tentang hukum. Saya pikir sampai di sini dulu interview singkat dengan Pak Alvin. Salam cerdas hukum ya Pak. Iya. Mungkin Bapak ada sedikit closing closing statement saya adalah ya teman-teman, jadi saya ini adalah manusia biasa teman-teman. Ya jadi kalau kalian lihat-lihat di media itu banyak banget black campaign berusaha jelekin saya. Itu hal yang normal. Karena kenapa? Ketika mereka tidak bisa melawan kebenaran yang saya ucapkan, mereka akan berusaha mendiskreditkan orang yang mengucapkan. Jadi kalau kredibilitas orang ini seolah-olah dibilang ini penjahat, berarti kamu jangan percaya omongannya. Padahal seharusnya yang dibuktikan adalah ucapan saya dibuktikan benar atau tidak, harusnya toh di situ. Nah, jadi banyak sekali ini sudah black campaign, saya dibilang nyulik anak lah. Saya juga dibilang memeres di situ, mafia asuransi dan sebagainya. Jadi kalau kita bantuin orang yang klaimnya ditolak, kita dibilang mafia asuransi. Nanti saya bantuin orang yang misalnya harta warisan, saya dibilang memeras. Saya bantuin yang investasi bodong dibilang memeras. Kan lucu. Ibu misalnya taruh uang jadi korban, investasi ibu nggak balik, terus saya tekan itu penjahatnya itu nanti teriak, wah saya mau diperas sama Alvin Lim. Kan lucu gitu. Jadi masyarakat wajib kalian itu untuk menjadi lebih smart ya. Jadi jangan mudah percaya. Karena kenapa? Di saat-saat seperti ini ya kan saya naik, tiba-tiba nanti
di saat tiba-tiba ditangkap dijolimin di situ. Disinilah sebenarnya masyarakat berperan, ya kan, mau atau tidak perubahan. Jadi kalau memang harus mau ada perubahan, orang-orang seperti saya ini harus kita bela dan kita harus bersatu. Ya. Kalau enggak nanti akan punah dan padam. Betul. Itu sih, Bu. Betul. Oke. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di penghujung bincang-bincang saya dengan Pak Alvin Lim. Jadi teman-teman sekalian jangan ragu, kalau ada apa-apa bisa menghubungi LQ di berbagai cabang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam cerdas hukum dari kami di Surabaya. Salam cerdas Salam hukum. cerdas hukum.